Dua pekan ini Kalijodo riuh disorot. Kawasan yang dikenal sebagai kompleks prostitusi ini tengah menunggu waktu untuk dirobohkan. Kompleks Kalijodo yang sudah berumur puluhan tahun akhirnya tumbang di rezim pemerintahan Gubernur Basuki Cahayapurnama. Banyak pro dan kontra mengiringi kebijakan tersebut. Ada apa sebenarnya di Kalijodo? Begitu banyak yang menentang dan menghalangi rencana penertiban kawasan ruang terbuka hijau ini. NSI mengulasnya untuk Anda. Inilah lokasi kompleks Kalijodo. Kawasan seluas 1,6 hektar ini seharusnya masuk peruntukan ruang terbuka hijau. Namun nyatanya, kawasan ini dijejali dengan ratusan bangunan permanen dan semi-permanen. Setelah puluhan tahun, saat ini ada ribuan jiwa yang hidup, tumbuh, dan beranak pinak di lokasi ini. Sedikitnya ada 58 kafe yang beroperasi di sini. Di antara jajalan-jajalan kafe ini juga terselip ratusan bangunan rumah pemukiman warga. Di antara lorong-lorong sempit, warga menempati rumah tinggalnya. Sebagian di antaranya ada juga yang menempati kontrakan pintu yang disewakan bulanan. Dia itu tempat di mana perantau-perantau Cina sejak abad sebelumnya itu datang ke situ untuk mencari jodoh. Setelah Perang Dunia Kedua itu menjadi betul-betul tempat mata pencarian mata-mata dengan ada premannya. Nah, premannya sendiri sebelum Perang Dunia Kedua itu disebut centeng. Kalijodo memiliki dua sisi kehidupan. Suasana yang berbeda mulai menggeliat saat beranjak malam. Di saat inilah dimulai sisi gelap kehidupan malam. Di kawasan ini berdiri kafe-kafe yang juga menyediakan jasa prostitusi. Di dalam kompleks ini berpraktik sedikitnya 400 pekerja seks komersial. Mereka merupakan PSK yang terikat kerjasama dengan pemilik kafe dan sebagian lainnya bersifat freelance. Perputaran uang di kompleks Kalijodo sungguh luar biasa. Omsetnya di hari libur bahkan bisa menembus angka 1,5 miliar rupiah. Bisnis haram ini tak lain disokong dari perputaran uang dari praktik prostitusi dan minuman keras yang beredar luas di kompleks. Kalijodo menjadi terkenal sebagai kawasan prostitusi setelah pemerintah menutup lokalisasi pelacuran keramat tunggak pada tahun 1999. Tidak tersentuh selama bertahun-tahun karena konon dilindungi oleh oknum aparat. Benarkah Kalijodo untouchable? Maksudnya Anda sempat membuat buku Geger Kalijodo. Ya. Apa bahkan Anda sempat jadi Kapolsek Penjaringan Jakarta Utara. Apakah yang Anda lihat ada perbedaan Kalijodo yang dulu dengan yang sekarang yang kemarin baru Anda datangi untuk penertiban? Perbedaannya jauh sekali. Jadi Kalijodo waktu saya baru masuk jadi Kapolsek itu Kalijodo yang kayak lorong neraka kan. Dikuasai oleh preman ribuan, 2000 saya identifikasi. Dan kekuatan preman terbagi dalam 3 kelompok besar. Kelompok di utara ada 2, di barat ada 1. Dan preman-preman itu selalu mempersenjatai diri dengan alat-alat senjata tajam, panah, badik, golok dan sebagainya. Dan bukan hanya perempuan nakal yang ada di situ, tapi banyak pihak laki-laki yang mencari senang, kemudian para penjudi, operator perjudian, dan berputar uang luar biasa. Berapa hitungan Anda waktu itu putaran uang sampai Anda berapa? Lebih dari miliaran ya sehari ya. Dan karena banyak uang berputar, mengundang orang untuk datang. Dan preman-preman itu hidupnya dari pembayaran harian. Yang membayar itu? Yang membayar adalah operator-operator perjudian saat itu. Ya, operator perjudian, 3 kelompok operator perjudian. Saudara Ajis itu sendiri waktu itu
Kemudian ada orang yang sudah berhenti namanya Y, saya nggak usah sebut karena dia sudah insaf lah gitu sejak kami tutup. Dan di barat ada 2 orang terkenal, A dan R ya. Kalijodo ini seperti lawless place ya, wilayah tanpa hukum. Karena semua yang berada di situ ilegal, tanahnya tanah negara, bangunannya ilegal, orang yang tinggal ilegal, melakukan usaha ilegal, dari mulai klub-klub ilegal, kafe-kafe ilegal, perdagangannya semua ilegal, sampai perjudiannya ilegal. Kelompok-kelompok kekerasan ini, ada di Makassar, ada di Banten ini, mereka juga saling berebut, saling ribut, atau justru saling menghormati wilayah masing-masing? Nah, gengnya ada 3 ya, Mandar, Makassar, dan Banten. Mereka sudah punya wilayah, tapi kan wilayah itu titik pergesekannya terlalu dekat dan tidak ada batas, tidak dibenak batas tali kan gitu. Jadi nggak ada patoknya. Jadi mereka berinteraksi satu sama lain, bergesek satu sama lain. Karena terlalu tingginya tingkat interaktif, maka gesekannya juga kencang sekali. Tapi kalau polisi coba masuk, mereka melawan, resistensi tinggi. Dan sementara kekuatan polisi kan tidak besar. Satu polsek 140 orang dibagi 3 shift dengan 3.000 orang dengan 2.000 orang seperti itu baru premannya, belum penduduknya dan sebagainya. Maka tidak akan efektif ya, tidak akan efektif atau efisien kalau menggunakan kekuatan. Berarti dari cerita Anda ini, that's why, itulah kenapa Kalijodo seakan-akan untouchable, tidak bisa saat itu selama bertahun-tahun. Saya dengar juga ada aliran uang haram ke aparat kepolisian, benar? Ada upaya-upaya ya untuk membuat pihak lain menjadi kecil, mereka menjadi besar. Caranya adalah uang, ya. Karena mereka punya uang. Organized crime, versi tradisional pun tetap organized crime, itu selalu ada yang dewa baiknya, ada pencari uang, ada penjaga, ada yang bagian hukumnya ada, bahkan main di politiknya juga ada. Nah, ini dia memutarkan uang besar ini sampai kemana-mana, sehingga aparat dibuat tidak berdaya saat itu. Ada sempat juga ditawari? Ya, dari awal sudah, tapi saya menolak. Preman itu kan kayak macan. Kecil, dielus-elus dikasih makan, besar gigit kita kan. Jadi cara menghabisi preman itu adalah, atau ormas-ormas apapun, adalah tidak dekat-dekat dia, tidak dibuat dekat dengan negara. Kenapa sekian lama sih Pak Krisna dari Anda menjabat sebagai Kapolsek Penjaringan, baru sekarang nih 2016 baru bisa ditertibkan? Dulu udah habis, zaman saya 2002, sudah rata. Sudah rata, kemudian dibangun lagi? Sudah rata, jadi gini, ini kan bukan urusan hanya melulu masalah kepolisian kan. Kita harus tahu, ketika kita kemudian mengatasi masalah perjudian, jadi kan harus ada tindakan pemolisian yang komprehensif, sistematis. Kemudian kami bisa selesaikan masalah di sana, perjudiannya kami tutup, lokalisasinya kami tutup, dihantam yang bantaran sungai, mereka tutup saat itu. Selama saya jadi Kapolsek 2002 sampai 2004 saya serah terima, bersih itu. Bersih. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, saya datang lagi kan, 1,5 bulan yang lalu. Lalu Anda geleng-geleng kepala dong melihat? Ya, malam-malam saya datang sampai jam 1, saya lihat ramai lagi, tapi memang perjudian tidak ada. Perjudian tidak ada, tapi kafe-kafenya tutup, ada 60 kafe. Saya jalan-jalan situ, saya lihat, saya duduk di dalam, saya bahkan duduk di kafenya Ajis itu, Intan itu. Dan Ajis lihat saya, ketemu saya. Dia sempat tidak kenali saya salamin, Pak Ajis masih kenal saya. Saya bilang, komandan Kapolsek dulu yang tangkap saya, karena dia kan pernah saya tangkap ya. Ya, kalau premannya saya lihat habis. Tinggal kelompok pendukung beberapa orang saja. Dulu kan ada 3 kelompok. Kalau yang kemarin saya lihat hanya 1 kelompok. 1 kelompok berarti tidak ada lawan kan? Karena tidak ada lawan, potensi konflik berkurang kan? Tapi kan monopoli. Ya, monopoli. Nah, bedanya sekarang si Ajis ini monopoli ini saya lihat ini. Yang lain sudah pada pergi. Nah, padahal dia dulu yang paling lemah loh. Bicara soal Dek Aziz, Anda katakan, Anda juga sempat mengatakan sempat ditodong oleh pistol pada saat itu. Boleh kita flashback sedikit, Pak? Nah, itu konteksnya pada saat itu situasinya seperti apa sih? Kenapa kemudian berani sekali seseorang menodong? Dia nggak berani. Polisi? Dia kan, itu refleks. Oh, itu refleks. Malam itu hujan gerimis, adiknya ada yang adiknya Ajis itu mati, ditusuk oleh orang. Tapi adiknya Ajis itu kan mentang-mentang awalnya. Gesek-gesekan, ribut-ribut masalah motor.
bilang adiknya Ajis pakai apa, si anak dua itu dipukul, balik lagi anak dua itu ambil batik, ditusuklah dia, mati si adiknya Ajis malam itu, mati. Laporan kemana-mana, yang muncul isu Ajis adiknya dari kelompok Makassar ditusuk kelompok lain, terjadilah kemarahan kelompok preman itu. Ajis dengan kelompoknya 300 orang siap untuk berperang dengan tombak-tombak. Nah, karena banyak orang, Ajis jagoan kan gitu aja kan, nembak-nembak. Nah, saya lagi di luar, lagi cari pelaku, karena pelaku diduga nyebrang sungai, nyebrang ke sana. Pelaku itu dari luar orang Kalijodo? Malam itu belum ketahuan, dari Kalijodo juga, tapi belum tahu siapa pelakunya. Waktu saya cari di jembatan, dador, dengar. Ada tembakan? Ada tembakan, saya dengar, saya tanya di HT anggota saya, waktu itu saya hanya ber-8 anak-anak reserse. Siapa yang buang tembakan? Anak-anak teriak, bukan kami komandan, bukan kami komandan. Karena tidak pada tempatnya membuang tembakan saat itu. Begitu saya cari sumber suara, masuk dia, saya dalam Kalijodo. Saya katakan tadi seperti lorong neraka itu kan masuk. Ajis di situ dengan anak buahnya 300 saya itu, ratusan itu, bawa tombak panas, siap perang itu. Nah, saya ber-8 masuk, saya bilang, kamu yang punya pistol, sini pistol kamu. Saya bilang gitu. Itu sudah sebenarnya sudah luar biasa. Terus dia langsung set, jangan ambil pistol saya. Ini sudah terkokang. Seperti itu kan? Yang saya katakan turunkan pistolmu. Ya, saya nggak ambil, tapi malam itu saya kalau kamu tembak saya mati nggak apa-apa. Ini negara dan bangsa. Tapi kamu pasti habis. Dia bilang, Bapak jangan ambil pistol saya. Nah, saya jamin, saya bilang, untuk kasus pembunuhan adik kamu, saya ungkap. Dan memang terungkap. 2 hari kemudian saya tangkap pelakunya di Banten. Anak kelompok dia juga sebenarnya. Si Ajis besok harinya kami tangkap. Saya tangkap atas nodong saya sama pistol ketika anak buahnya lagi nggak ada gitu. Sekarang ini berkoar-koar lagi. Anda sempat kemudian berkunjung di Kalijodo, Anda katakan bahwa yang pertama kali akan Anda rubuhkan adalah tempatnya Aziz, Cafe Intan. Ini masih ada aura dendam lama atau gimana? Enggak ada dendam. Enggak, polisi nggak boleh dendam. Kalau ini mau dirubuhkan, semua itu sudah relokasi. Perlawanan kan terjadi dari dia dengan menggunakan pengacara. Dan itu markas dia mau dijadikan markas perlawanan. Kalau itu selesai, memang sudah sesuai prosedur yang dimiliki Pemda, akan robohkan. Kami menyarankan rumah itu dirobohkan dulu. Saya kira Pemda setuju. Kalau rumah itu udah dirobohin, yang lain tinggal ditiup angin, selesai kok. Selama membereskan Kalijodo ini, Anda sempat mendapatkan ancaman? Mungkin? Enggak ada. Atau godaan, tanda kutip, ada putaran uang yang besar yang mungkin ditawarkan ke Anda? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak. Kita harapkan seperti itu. Iya. Terima kasih banyak. Selamat bertugas. Sekian lama bisnis hiburan Kalijodo menjadi mesin penghasil uang yang fantastis. Tidak heran siapapun ingin berkuasa di sana. Karena siapa yang berkuasa, dia yang mengendalikan perputaran uangnya. Ikuti penelusuran tim NSI sesaat lagi. Pemirsa, sebagian warga Kalijodo, khususnya para pemilik kafe, mengklaim memiliki surat-surat lengkap atas bangunannya. Mereka bahkan membayar pajak. Lalu bagaimana sebenarnya status kawasan Kalijodo? Ikuti penelusuran berikut ini. Pasca ribut-ribut rencana penertiban, sejumlah tokoh Kalijodo menunjuk kuasa hukum untuk mewakili warga. Melalui perwakilan kuasa Abdul Aziz, warga menunjuk Rasman Arif Nasution. Warga menolak direlokasi bila tidak diberikan ganti rugi. Alasannya, mereka memiliki bukti kepemilikan yang sah atas bangunan. Harusnya Pak Ahok, dia menerbitkan surat, dia masih ada rentang waktu gitu loh. Kenapa tidak ini dipenuhi? Kenapa dipaksakan? Pertanyaan saya, apa yang mau dikejar di sini? Oh, apakah dengan digusur lahan yang sedikit ini terus membuat DKI tidak banjir? Apakah dengan dibuat nanti di sini katakan lahan terbuka hijau akan membuat DKI menjadi asri? Apa tidak, lalu kemudian tidak ada macet? Menegakkan aturan, tidak juga. Menegakkan aturan, yes, tapi harus ada yang namanya step by step, harus ada titik-titik, harus ada mapping. Kita kan pejabat, dia harus tahu titik mana kerawanan, mana yang belum selesai. Katakan jalur hijau, ada yang namanya Season City, ada kemudian anggrek.
Kemudian ada juga Pulau Intan. Kenapa tidak itu juga disamakan gitu loh? Boleh jadi tuntutan yang disuarakan oleh sang kuasa hukum ini lebih pada suara hati sang pengusaha dan penguasa Kalijodo. Sebab rata-rata mereka sudah mengeluarkan modal untuk memoles tempat usaha hiburan malamnya. Termasuk tempat hiburan kafe milik Abdul Aziz yang disebut-sebut telah menelan biaya pembangunan 1,8 miliar rupiah. Ini bangunan, ini bisa disorot nih. Ini bangunan 1,8 miliar. Baru 2 minggu siap, ini dia. Mulai dari sini sampai ke sini 1,8 M. Dia masih ngutang, baru 2 minggu belum ditempati, tahu-tahu kejadian nih. Masa disamaratakan gitu loh? Nggak bisa dong, mesti diajak dialog. Ini kan bukan hewan. Hewan saja dipindahkan dari satu kandang ke kandang yang lain, ada tempatnya, ya kan? Nah, apalagi ini manusia. Anehnya, bukti-bukti yang ditunjukkan oleh sang kuasa hukum justru tidak mengacu pada bangunan di lokasi kafe Intan milik Aziz. Bang, boleh tolong di ini lagi yang agak coklat warnanya? Iya. Oke, boleh saya bayang ya Bang ya? Memberikan izin sementara Bang. Iya. Kepada ahli warisnya, ini berarti pinjam pakai ya istilahnya kan? Ya, ini kan yang saya mau katakan itu bahwa sudah ada surat menyurat terjadi sejak tahun 59. Konteksnya itu gitu. Kalau kita lihat dari sertifikat ini kan kelihatan nih. Ini sertifikat loh. Ini yuridis formal ini. Jakarta Utara. Dengan tempatnya Bang? Yes. Ada. Pakai musola tuh. Ini yang untuk musola ya? Iya, mau digusur. Ini BPN loh. Nah, artinya sejak zaman tahun 59 sudah ada administrasi yang berlangsung di sini. Apalagi masuk dengan ini. Nah, sekarang saya tunjuk lagi. Ini tahun 87. Ada surat pengakuan. Misalnya ada penjualan mengatakan ini ditandatangani lurah. Artinya ada sistem pemerintahan yang berjalan di sini kan? Namun alibi warga ditolak mentah-mentah oleh aparat kecamatan Penjaringan. Menurut versi pemerintah setempat, tak ada satupun bangunan legal di tanah Kalijodo. Sebab kawasan ini sudah lama ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau. Wilayahnya yang mana Pak? Wilayah ini, ya. Sepanjang ini mereka ini ya? Iya. Ini kira-kira luasannya berapa itu Pak? Keseluruhan kurang lebih 3 hektar kalau keseluruhan itu. Tapi kalau yang di Kalijodonya sendiri kurang jelas. Soalnya ini kan yang penduduk campuran di sini, yang di kafe sebar di sebelah selatan perbatasan dengan Jakarta Barat. Jakarta Barat juga termasuk ruang terbuka hijau? Iya. Ini sekarang posisinya apa Pak? Ini ada penghuni, ada tiara. Apakah ini juga akan dibersihkan juga, ditertibkan? Kalau itu mungkin Pak Camat atau Pak Wali Kota yang berhak itu ya. Itu sebabnya kafe-kafe yang ada di kompleks Kalijodo juga berstatus ilegal. Itu kan di jalur hijau. Semua kegiatan, jangankan undian aja gitu tidak boleh di situ. Yang boleh di jalur hijau itu hanya semacam misal ada pembibitan gitu kan, ya taman lah gitu kan, penghijauan. Tidak ada boleh bangunan yang ada aktivitasnya di situ. Pak, artinya kalau ada data dari Pemkot sini bahwa omset di Kalijodo itu tempat hiburan itu pada hari libur mencapai bahkan 1,5 miliar. Benar. Nah, itu sama sekali tidak ada yang masuk ke Pemkot, ke kecamatan atau ke provinsi bahkan. Saya ini belum punya data gitu, jadi saya belum bisa menjawab ada enggaknya gitu kan, karena ya, sesuai dengan berdirinya PTSP dari 2015 kewenangan itu ada pada kami, itu kami belum pernah mengeluarkan TDUP atau untuk kegiatan pariwisata semacam kafe yang ada di lokasi Kalijodo tersebut. Belum ada gitu. Jangan-jangan uang setorannya lari kemana-mana Pak? Aduh, saya nggak berani komen gitu. Kalau masalah uang setorannya ya saya nggak bisa sampai ke situ.
Dunia malam tidak hanya milik kaum pusat perkotaan Jakarta. Di sudut-sudut pinggiran Jakarta, gemerlap hiburan malam juga hadir. Dunia malam menjadi ladang bisnis yang sangat menjanjikan. Perputaran uang di bisnis malam ini sungguh luar biasa. Di kawasan Kalijodo saja, omsetnya diperkirakan bisa mencapai 1,5 miliar rupiah pada saat hari-hari libur. Siapa saja yang bermain di sana? Benarkah Abdul Aziz adalah penguasa Kalijodo? Berikut penelusuran tim NSI. Inilah sosok Abdul Aziz atau yang biasa dipanggil Daeng Aziz oleh warga kompleks Kalijodo. Disebut-sebut Aziz adalah penguasa Kalijodo. Itu sebabnya tak aneh bila dalam setiap kesempatan Aziz selalu berada di barisan paling depan yang menentang rencana penertiban kawasan Kalijodo. Aziz disebut-sebut sebagai pemilik kafe Intan yang berada di kompleks Kalijodo. Berbeda dengan yang lainnya, kafe ini cukup besar dengan bangunan 3 lantai. Saya ulangi lagi, ya, premanisme tidak ada di wilayah Republik Indonesia. Yang menarik saat dilakukan operasi oleh aparat, di kafe ini ditemukan berbagai senjata tajam, mulai dari celurit hingga anak panah. Tak cuma itu, petugas juga mendapati ribuan botol minuman keras yang disimpan di gudang kafe Intan. Sosok Abdul Aziz cukup dikenal oleh warga kompleks Kalijodo. Mereka memanggilnya dengan sebutan bos. Warga pun mengakui sepak terjang Aziz sudah cukup lama di kawasan ini. Dulu mah ada judi, ada macam-macam. Dulu mah nggak aman kayak seperti ini. Dulu mah bentar-bentar bentrok. Sekarang aja aman. Udah aman itu. Sekarang lebih aman ya? Aman. Kenapa kira-kira bisa lebih aman? Dulu masih dibakar semua ini. Siapa yang bakar? Ya, biasa. Oh, yang rebutan antar di antara gitu ya? kekuasaan. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi? Sekarang udah ada, udah aman. Dulu nggak takut? Takut dulu kalau masuk. Ambil kontrakan lagi. Kontrak 3 tahun, masa mau 3 bulan. Takut dulu bawa golok. Saya kalau misalnya langsung tutup krep. Kalau Pak Aziz itu di sini apa? Nah, Pak Aziz itu di sini apa? ya termasuk bosnya ya. Bosnya makanya Bos karena pengaman. bos pengaman. Punya usaha juga. Iya, kafe. Sekitar 423 itu anak panah yang kita duga beracun. Yang dipersiapkan mungkin melakukan. Bisnis hiburan malam Kalijodo yang bernilai miliaran rupiah sontak terhenti setelah Pemprov DKI dengan tegas menutup kawasan lokalisasi ini. Ada apa sesungguhnya di balik penertiban kawasan Kalijodo? Dan saat ini saya sudah bersama dengan Karo Operasi Polda Metro Jaya, Kombes Pol Martuani Siregar. Pak Martuani, selamat malam. Selamat malam, Mbak Abi. Terima kasih atas waktu Anda di NSI. Per hari ini yang Anda ketahui, kondisinya saat ini kan sudah mulai sepi juga nih Kalijodo? Sampai saat ini setelah kita melaksanakan kegiatan pembersihan penyakit masyarakat, kita menyita banyak senjata tajam dari berbagai bentuk, tapi yang paling menarik adalah ratusan, sekitar 423 itu anak panah yang kita duga beracun, yang dipersiapkan mungkin melakukan untuk perlawanan. Setelah kami melakukan penertiban itu, sajam-sajam itu akan menjadi alat bukti nanti untuk menjerat orang-orang yang memiliki. Jadi dari 58 kafe itu ada 13 kafe yang memiliki senjata tajam. Nah, yang paling menarik yang tadi saya sampaikan itu adalah anak panah yang Anda duga beracun. Kita duga beracun, itu kita temui itu hanya ada di daerah-daerah konflik yang akan digunakan untuk melawan petugas. Dan untuk ketapelnya juga ada. Itu karetnya itu diimpor dari Filipina itu. Berarti niat sekali untuk beberapa pihak yang ingin mempertahankan Kalijodo dari operasi pertama. Kita duga demikian dari penemuan kita dari alat-alat panah itu, kita duga itu akan untuk melakukan perlawanan. Pak, dari spesifik mau saya tanyakan soal anak panah beracun yang bahkan ketapelnya saja Anda katakan itu diimpor dari Filipina. Itu berasal dari kafe-kafe tertentu, pemiliknya juga adalah
orang-orang yang namanya sudah beredar di masyarakat? Kalau anak panah itu semua kami temukan dari kafe Intan. Pada saat Anda menemukan benda tersebut, pemilik kafe tidak ada di tempat? Tidak ada di tempat, maka kita prosedurnya itu kan, kalau kita temukan yang seperti itu, kita foto, didokumentasikan, itu dari mana, ada saksi yang melihat. Pak, alat benda-benda tajam ini memang setiap hari ada di situ memang untuk antisipasi, atau di masa-masa kondisi yang pada saat ini tengah memanas di Kalijodo ini memang dipersiapkan untuk itu? Nah, pengalaman kami dari segi penegakan hukum untuk anak-anak panah seperti ini kita biasanya jumpai adalah di daerah-daerah konflik. Untuk di daerah-daerah aman itu tidak pernah ada dan jarang dipergunakan karena itu bisa menimbulkan bahaya dan menyebabkan kematian bahkan. Kalau kita racunnya mereka dapat dari mana tuh, Pak? Racun secara tradisional kan masyarakat kita bisa mengolah racun seperti dalam keris, dalam senjata. Jadi kalau biasanya yang anak panah ini 2 jam itu terlambat penolongan, orang bersangkutan bisa meninggal. Oke, Pak, memberikan gambaran kepada masyarakat sebenarnya struktur organisasi yang ada di Kalijodo soal pengamanan, kemudian perjudian dan prostitusinya seperti apa, mungkin Bapak bisa menjelaskan, karena Daeng dikatakan, Daeng Aziz dikatakan bos, ada juga sebutan Daeng Raja, Daeng Naku dan lain-lain, itu bagaimana posisinya? Dalam beberapa kajian tentang kejahatan, kejahatan jalanan, kejahatan pinggiran itu ada sistem patron dan klien. Ini yang berpatron adalah penguasa tertinggi, kliennya adalah orang-orang yang mengabdi kepada patron. Jadi ini pasti ada imbal balik jasa atas pemberian si patron. Jadi mungkin si yang patron inilah yang memberikan jaminan perlindungan, jaminan keamanan dengan catatan ada imbal jasa di sana. Tentu saja dalam hal ini mungkin uang. Siapa puncak tertinggi dari patron itu? Nah, yang baru muncul sekarang kan, yang baru kita lihat itu yang baru muncul di permukaan, yang orang juga sebut-sebut, apakah itu Saudara Abdul Aziz atau yang dikenal dengan Daeng Aziz. Kita masih menduga apakah dia sebagai patron, pemilik patron tertinggi di sana. Oke, siapa pemilik kafe atau tempat terbesar di sana, Pak? Kalau dari temuan kita fakta kemarin bahwa Abdul Aziz atau alias Daeng Aziz memiliki 4 kafe dan kaping besar dan mungkin yang paling megah 3 lantai mungkin beliau. Oke, baik. Pak Martoni, kita lanjutkan dialog kita sesaat lagi. Pemirsa, penertiban kawasan Kalijodo tidak hanya membuat para pemilik kafe kocar-kacir. Para pekerja seks komersial yang mencari penghidupan di sana pun turut ketar-ketir. Sebab ladang penghidupannya sudah pasti gulung tikar. Benarkah mereka menolak untuk digusur? Berikut pengakuannya kepada tim NSI. Barangkali tak akan terlintas di benak Dewi begitu nama samarannya kalau dirinya akan terusir dari Kalijodo dalam waktu dekat. Lumbungnya tempat mencari nafkah akan digusur. Tak lama lagi Kalijodo akan diratakan dengan tanah. Akhir Februari tahun 2016 ini, kisah sang kupu-kupu malam ini pun mau tak mau berakhir. Gak tenang, was-was aja. Was-was apa? Ya was-was kan di situ bukan kami aja sebagai pekerja gitu ya, yang kehilangan mata pencaharian, mungkin dari para pedagangnya, semuanya lah, banyak warga di situ yang kehilangan mata pencaharian. Kalau saya ya pulang kampung aja. Di kampung juga kan sebelumnya gitu ya, suka usaha kecil-kecilan, bikin kue atau apa, dititip di warung-warung. Ya awalnya nggak ada terbesit pengen ke situ, cuman lagi ada sesuatu problem yang bikin saya inilah awalnya cari hiburan ya, cari uang juga lah, semua juga kalau ke situ pasti cari uang ya. Awalnya nggak sengaja juga sih, iseng-iseng ke teman nanya-nanya, ya udah ayo. Bebas aja, mau keluar jam berapa aja, cari duit jam berapa aja, nongkrong mau siang mau malam, perbedaannya. Kalau anak dalam? Kalau anak dalam emang dia khusus punya mami dia di dalam lah.
cari duitnya. Iya, malam aja. Malam. Perbedaannya freelance gitu, nggak pokok misalnya KPA gitu. Kami khusus di situ nggak, kalau freelance bebas cari tamu di mana aja. Gitu. Kalau yang kecil tempatnya sempit ya paling 4 kamar, 5 kamar. Tapi kalau yang gede ya ada 10, mungkin ada 10 kamar gitu. Soalnya kan di bangunan mobil itu kan banyak sekali Pak AC. Iya. Jadi yang punya kamar-kamar itu. Iya. Walaupun murah, relatif itu ya kamarnya bersih, AC, tidak jorok. Makanya kalau dibilang kata orang Kalijodo begini-begini kumuh, ya di dalamnya sih enggak. Terus uang sewa KP? Oh, ya 20 ribu. Ya, tapi kan cuma sebentar aja. Enggak nyampe nginep gitu per jam. 1 jamnya ada yang 20, ada yang 30. Pemasukannya dibilang cukup nggak cukup ya, tergantung ramai sepinya pengunjung. Ya tergantung ramai sepinya pengunjung. Ya kalau udah bersih ya sisa semua, sisa makan, sisa apa, mungkin 1 dapat, karena di situ kan kecil, bukan kelas atas. 1 minggu. Ya mungkin kalau yang lain yang lebih muda-muda atau gimana gitu ya mungkin lebih gede. Kami kan usianya udah beda kan. Tahu. Tapi orang itu pasti kenal nama TNS sih. Ya pasti semua tahu. Kalau Mbak sendiri tahunya sebatas apa? Tidak pernah ini sih. Kami ya sebatas tahu ini. Itu siapa kadang bertanya, itu sebagai apa? Dikasih tahu ini keamanannya ini keamanannya ini. Ini kita langsung sambung tadi perbicaraan kita masih soal Kalijodo, sejarah, dan yang menarik adalah soal omset bisnis malam di Kalijodo. Ini juga banyak menjadi perhitungan dan pembicaraan banyak pihak. Ini ada 195 orang wanita penghibur yang terikat atau disebutnya anak dalam seperti itu. Ada wanita penghibur tetap atau mereka sebutnya sebagai freelance 250 orang. Ada tukang ojek, ada petugas keamanan yang bermain juga mengeruk penghidupan dari bisnis malam di Kalijodo ini. Totalnya ada 1.405 orang kurang lebihnya. Dengan omset 1 sampai 1,5 miliar rupiah. Apakah benar seperti itu menurut pandangan dari pihak kepolisian? Bisa jadi itu angka-angka itu bisa muncul, bisa jadi lebih. Bisa karena jadi lebih. Di sana kan ada juga minuman keras. Kemungkinan kita juga menduga ada juga narkoba, karena dari hasil pemeriksaan kita kepada orang kemarin itu yang masih ada di kafe yang terbuka itu 3 positif dia narkoba. Jadi kami menduga mungkin angka itu bisa lebih dari situ. Kalau sudah menyangkut yang namanya transaksi narkoba, minuman keras, mungkin bisa angka-angka itu bisa bertambah. Bisa bertambah. Kalau kita lihat lebih jauh, Pak Martuani, mengapa Kalijodo seperti saya katakan tadi, untouchable seakan-akan, tidak bisa tersentuh. Sejauh ini banyak rumor mengatakan ada juga setoran untuk para pembacking aparat yang ada di lokasi, betul? Di mana-mana yang namanya teori sosiologi itu, sebagaimana tadi saya sampaikan, itu dia tidak bisa sendiri. Dia pasti ada pelindung. Nanti di dalam istilah sosiologi tadi saya sudah jelaskan ada patron dan klien. Patron ini bisa juga yang dari preman, bisa juga yang dari aparat yang nakal tentunya. Bisa jadi dari aparat pemerintah yang nakal, yang mengambil setoran di sana. Ini semua memungkinkan bahwa kegiatan di Kalijodo ini berlangsung biasa-biasa saja dan semua tidak ada yang peduli. Nah, ketika terjadi di sana yang memicu ini terjadi adalah ketika terjadi laka lantas yang kemarin Fortuner nabrak orang, meninggal 4 orang. Jawatan baru kembali dari Kalijodo. Kita duga dia dari sana, berarti kita memiliki suatu keyakinan bahwa di sana banyak minuman keras. Sekaligus juga ini dilanjutkan operasi, bagi kami namanya ini operasi pekat, yaitu penyakit masyarakat. Dan ini yang saran kami adalah
sajam, narkoba, minuman keras. Dan Anda temukan semua? Dan itu ditemukan di semua. Kalijodo. Pak, kalau kafe, saya potong sedikit ini, kafe data kami mengatakan ada 58 unit. Pemiliknya sudah terdata oleh pihak kepolisian? Sebagian besar sudah kami punya data, tinggal orang-orang ini akan kita panggil. Nah, dari 58 unit ini yang kita temukan senjata tajam itu ada 13. 13 ini berasal dari satu kelompok tertentu? Tidak, ini tersebar, tetapi yang paling banyak tadi yang saya sampaikan itu di Cafe Intan itu yang paling banyak kami temukan. Kembali Pak Martonian mengatakan tadi bahwa ada narkoba, kemudian juga banyak minuman keras. Sudah ditelusuri juga bagaimana aliran narkoba dan minuman keras ini, mengapa bisa lolos, mengapa tidak terpantau lebih jauh oleh banyak pihak? Minuman keras itu pemilik lisensi di sana itu Abdul Aziz yang punya kerjasama. Dia sebagai distributor utama di Kalijodo. Jadi tidak ada produk yang lain boleh beredar di sana. Jadi dimonopoli? Dia adalah distributor tunggal di daerah Kalijodo. Dan semua kafe itu harus mengambil dari Abdul Aziz. Nah, kalau masalah narkoba, ini mungkin bisa kami duga bahwa ini kan namanya peredaran narkoba ini di mana saja ada. Dan bisa jadi ini apakah dari utara, apakah dari Jakarta Pusat, dari Jakarta Utara, itu mungkin mata rantai. Dari begitulah sindikat peredaran narkoba itu. Pak Martwani, berarti kalau bisa saya ambil kesimpulan sedikit dari wawancara kita ini, bahwa Daeng Aziz ini luar biasa. Punya kafe terbesar, kemudian senjata tajam yang Anda tidak duga, yaitu panah beracun, kebanyakan juga ditemukan di kafe dia. Ya. Monopoli minuman keras, dipanggil bos oleh orang-orang di Kalijodo. Ya kan, siapa networking yang ada di belakang Daeng Aziz ini sampai begitu kuatnya dia di Kalijodo? Nah, biasanya kan dalam terminologi kejahatan itu dia seorang bos itu big boss, yaitu patron tertinggi itu harus kejam. Jadi seorang bos itu makanya seluruh warga ketika ditanya semua takut. Dan Daeng Aziz juga sudah menjadi tersangka. Daeng Aziz dari keterangan Rusdi dan karyawan-karyawannya kita bisa juga temukan bukti bahwa seluruh aliran uang, seluruh pembuktian bahwa catatan-catatan ini aliran uang semua bermuara kepada Abdul Aziz atau Daeng Aziz. Oke, ada berapa tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian sejauh ini? Sementara yang sudah kami tetapkan tersangka itu ada 2. Yang sudah ada di Polda ditahan. Untuk Daeng Amir ini masih DPO, kemudian Daeng Raja sudah statusnya tersangka, kemudian Daeng Aziz kita akan panggil sebagai dalam kapasitas sebagai tersangka. Kebanyakan tersangka ini dikenai TPPO, Pak, tindak pidana perdagangan orang. Karena dalam konteks seperti apa? Kalau kita lihat ini perdagangan orang karena dia mengambil keuntungan dari semua transaksi yang ada di sana. Ada hitung-hitungannya. Tadi mungkin Mbak Afi juga sudah menyampaikan bahwa tarif-tarif itu juga ada hitung-hitungannya, baik dengan sang bos berapa, itu ada catatannya. Jadi semua ini sudah kami temukan catatan-catatan itu. Siapa tangan kanan Daeng Aziz, Pak, kalau di sana? Nah, di sana nanti akan kita temukan juga dia akan didampingi oleh bodyguard pasti, tim eksekusi lapangannya pasti ada. Kita akan temukan juga itu nanti. Oke. Adakah nama yang ditemukan di atas Daeng Aziz? Mungkin ada godfather-nya dari mafia Kalijodo ini? Sampai saat ini saya tidak bisa mengatakan apakah ada karena kami belum melakukan pemeriksaan kepada saudara Abdul Aziz. Nanti mungkin setelah Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan, interogasi, kita akan ketahui kepada siapa saja aliran-aliran uang mungkin yang bisa dia pertanggungjawabkan dan dia akan beberkan sesuai dengan catatan yang kami punya. Pak Martwani, terakhir sekian lama Daeng Aziz ini seakan-akan berkuasa di Kalijodo ini. Anda sudah meyakinkan tidak ada setoran-setoran ke anak buah Anda atau juga aparat kepolisian yang lainnya? Kami tidak mengatakan bahwa tidak ada setoran. Ini namanya mungkin ada ilegal. Anak-anak buah kami juga kami tidak menjamin bahwa mereka bersih dari segala kegiatan ini. Pasti ada. Kami duga pasti ada. Nah, begitu silent operasinya ini jadi tertutup sehingga ini kelihatannya biasa-biasa saja. Atau buka mulut ancamannya nyawa gitu, mungkin apa? Di dalam kejahatan pasti seperti itu. Di dalam teori kejahatan, siapa yang membuka aib sang bos, sang patron, itu pasti diselesaikan. Dan mereka pasti sangat takut dengan
patron itu. Oke, baik Pak Martoni. Kita akan sama-sama melihat bagaimana akhir cerita dari Kalijodo ini. Terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya di NSI. Peraturan apapun namanya mesti disegakkan. Peraturan yang berlaku abu-abu hanya akan melahirkan akal-akalan, kong kali kong, dan transaksional. Kalijodo memang punya sejarah dalam perjalanan ibu kota. Namun atas nama tata ruang dan penyakit masyarakat, pemerintah dan aparat jangan tebang pilih menertibkan prostitusi. Saya Afiani Malik undur diri, sampai jumpa. Selamat malam. Gak tenang, was-was aja. Was-was apa? Ya was-was kan di situ bukan kami aja sebagai pekerja gitu ya, yang kehilangan mata pencaharian, mungkin dari para pedagangnya, semuanya lah, banyak warga di situ yang kehilangan mata pencaharian. Kalau saya ya pulang kampung aja. Di kampung juga kan sebelumnya gitu ya, suka usaha kecil-kecilan, bikin kue atau apa, dititip di warung-warung. Ya awalnya nggak ada terbesit, pengen ke situ, cuman lagi ada sesuatu problem yang bikin saya inilah awalnya cari hiburan ya. Cari uang juga lah, semua juga kalau ke situ pasti cari uang ya. Awalnya nggak sengaja juga sih, iseng-iseng ke teman nanya-nanya, ya udah ayo. Bebas aja, mau keluar jam berapa aja, cari duit jam berapa aja, nongkrong mau siang mau malam, perbedaannya. Kalau yang anak dalam, kalau anak dalam emang dia khusus punya mami dia di dalam lah cari duitnya gitu. Iya, malam aja, malam. Perbedaannya freelance gitu, nggak pokok biasanya KPA gitu, kami khusus di situ nggak. Kalau freelance bebas cari tamu di mana aja gitu. Kalau yang kecil tempatnya sempit ya paling 4 kamar, 5 kamar. Tapi kalau yang gede ya ada 10, mungkin ada 10 kamar gitu. Soalnya kan di bangunan itu kan banyak sekali Pak, AC. Iya. Jadi yang punya kamar-kamar itu? Iya. Walaupun murah, relatif itu, ya kamarnya bersih, AC, tidak jorok. Makanya kalau dibilang kata orang Kalijodo begini-begini kumuh, ya di dalamnya sih enggak. Berapa sih uang sewa kafe? Oh, ya 20 ribu. Iya, tapi kan cuma sebentar aja. Enggak nyampe nginep gitu per jam. 1 jamnya ada yang 20, ada yang 30. Pemasukannya dibilang cukup nggak cukup ya, tergantung ramai sepinya pengunjung. Ya tergantung ramai sepinya pengunjung. Ya kalau udah bersih ya sisa semua, sisa makan, sisa apa, mungkin 1 dapat, karena di situ kan kecil, bukan kelas atas. 1 minggu. Ya mungkin kalau yang lain yang lebih muda-muda atau gimana gitu ya mungkin lebih gede. Kami kan usianya udah beda kan. Tahu. Tapi orang itu pasti kenal nama Nasi sih. Ya pasti semua tahu. Kalau Mbak sendiri tahunya sebatas apa? Tidak pernah ini sih. Kami ya sebatas tahu ini. Itu siapa kadang bertanya, itu sebagai apa? Dikasih tahu ini keamanannya ini keamanannya ini. Ini kita langsung sambung tadi perbicaraan kita masih soal Kalijodo, sejarah, dan yang menarik adalah soal omset bisnis malam di Kalijodo. Ini juga banyak menjadi perhitungan dan pembicaraan banyak pihak. Ini ada 195 orang wanita penghibur yang terikat atau disebutnya anak dalam seperti itu. Ada wanita penghibur tetap atau mereka sebutnya sebagai freelance 250 orang. Ada tukang ojek, ada petugas keamanan yang bermain juga mengeruk penghidupan dari bisnis malam di Kalijodo ini. Totalnya ada 1.405 orang kurang lebihnya. Dengan omset 1 sampai 1,5 miliar rupiah. Apakah benar seperti itu menurut pandangan dari pihak kepolisian?
Bisa jadi itu angka-angka itu bisa muncul, bisa jadi lebih. Bisa Karena jadi lebih. di sana kan ada juga minuman keras. Kemungkinan kita juga menduga ada juga narkoba, karena dari hasil pemeriksaan kita kepada orang kemarin itu yang masih ada di kafe yang terbuka itu 3 positif dia narkoba. Jadi kami menduga mungkin angka itu bisa lebih dari situ. Kalau sudah menyangkut yang namanya transaksi narkoba, minuman keras, mungkin bisa angka-angka itu bisa bertambah. Bisa bertambah. Kalau kita lihat lebih jauh, Pak Martuani, mengapa Kalijodo, seperti saya katakan tadi, untouchable seakan-akan, tidak bisa tersentuh. Sejauh ini banyak rumor mengatakan ada juga setoran untuk para pembacking aparat yang ada di lokasi, betul? Di mana-mana yang namanya teori sosiologi itu, sebagaimana tadi saya sampaikan, itu dia tidak bisa sendiri. Dia pasti ada pelindung. Nanti di dalam istilah sosiologi tadi saya sudah jelaskan ada patron and client. Patron ini bisa juga yang dari preman, bisa juga yang dari aparat yang nakal tentunya. Bisa jadi dari aparat pemerintah yang nakal, yang mengambil setoran di sana. Ini semua memungkinkan bahwa kegiatan di Kalijodo ini berlangsung biasa-biasa saja dan semua tidak ada yang peduli. Nah, ketika terjadi di sana yang memicu ini terjadi adalah ketika terjadi laka lantas yang kemarin Fortuner nabrak orang, meninggal 4 orang. Yang mantan baru kembali dari Kalijodo. Kita duga dia dari sana, berarti kita memiliki suatu keyakinan bahwa di sana banyak minuman keras. Sekaligus juga ini dilanjutkan operasi, bagi kami namanya ini operasi pekat, yaitu penyakit masyarakat. Dan ini yang sasaran kami adalah sajam, narkoba, minuman keras. Dan ditemukan semua. Dan itu ditemukan di semua. Kalijodo. Pak, kalau kafe, saya potong sedikit ini, kafe data kami mengatakan ada 58 unit. Pemiliknya sudah terdata oleh pihak kepolisian? Sebagian besar sudah kami punya data, tinggal orang-orang ini akan kita panggil. Nah, dari 58 unit ini yang kita temukan senjata tajam itu ada 13. 13 ini berasal dari satu kelompok tertentu? Tidak, ini tersebar, tetapi yang paling banyak tadi yang saya sampaikan itu di Cafe Intan itu yang paling banyak kami temukan. Kembali Pak. Keras yang disimpan di gudang Cafe Intan. Sosok Abdul Aziz cukup dikenal oleh warga kompleks Kalijodo. Mereka memanggilnya dengan sebutan bos. Warga pun mengakui sepak terjang Aziz sudah cukup lama di kawasan ini. Dulu mah ada judi, ada macam-macam. Dulu mah nggak aman kayak seperti ini. Dulu mah bentar-bentar bentrok. Sekarang aja aman. Udah aman itu. Sekarang lebih aman ya? Aman. Kenapa kira-kira bisa lebih aman? Dulu masih dibakar semua ini. Siapa yang bakar? Ya, biasa. Oh, yang mencari rebutan keuntungan antar di preman antara gitu ya? kekuasaan. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi? Sekarang udah ada, udah aman. Dulu nggak takut Pak? Takut dulu kalau masuk. Mau ambil kontrakan lagi. Kontrak 3 tahun, masa mau 3 bulan. Takut dulu bawa golok. Saya kalau misalnya langsung tutup krop. Kalau Pak Aziz itu di sini apa? Pak Aziz itu di sini apa? Ya termasuk bosnya ya. Bos ini maksudnya bos karena pengaman. Bos pengaman. Punya usaha juga. Iya, kafe. Sekitar 423 itu anak panah yang kita duga beracun. Yang dipersiapkan mungkin melakukan. Bisnis hiburan malam Kalijodo yang bernilai miliaran rupiah sontak terhenti setelah Pemprov DKI dengan tegas menutup kawasan lokalisasi ini. Ada apa sesungguhnya di balik penertiban kawasan Kalijodo? Dan saat ini saya sudah bersama dengan Karo Operasi Polda Metro Jaya, Kombes Pol Martuani Siregar. Pak Martuani, selamat malam. Selamat malam, Mbak Abi. Terima kasih atas waktu Anda di NSI. Per hari ini yang Anda ketahui, kondisinya saat ini kan sudah mulai sepi juga nih Kalijodo? Sampai saat ini setelah kita melaksanakan kegiatan pembersihan penyakit masyarakat, kita menyita banyak senjata tajam dari berbagai bentuk, tapi yang paling menarik adalah
ratusan, sekitar 423 itu anak panah yang kita duga beracun, yang dipersiapkan mungkin melakukan untuk perlawanan. Setelah kami melakukan penertiban itu, sajam-sajam itu akan menjadi alat bukti nanti untuk menjerat orang-orang yang memiliki. Jadi dari 58 kafe itu ada 13 kafe yang memiliki senjata tajam. Nah, yang paling menarik yang tadi saya sampaikan itu adalah anak panah yang kita duga beracun, itu kita temui itu hanya ada di daerah-daerah konflik yang akan digunakan untuk melawan petugas. Dan untuk ketapelnya juga ada, itu karetnya itu diimpor dari Filipina itu. Berarti niat sekali untuk beberapa pihak yang ingin mempertahankan Kalijodo dari operasi pertama. Kita duga demikian dari penemuan kita dari alat-alat panah itu, kita duga itu akan untuk melakukan perlawanan. Pak, dari spesifik mau saya tanyakan soal anak panah beracun yang bahkan ketapelnya saja Anda katakan itu diimpor dari Filipina. Itu berasal dari kafe-kafe tertentu, pemiliknya juga adalah orang-orang yang namanya sudah beredar di masyarakat? Kalau anak panah itu semua kami temukan dari kafe Intan. Pada saat Anda menemukan benda tersebut, pemilik kafe tidak ada di tempat? Tidak ada di tempat, maka kita prosedurnya itu kan, kalau kita temukan yang seperti itu, kita foto, didokumentasikan, itu dari mana, ada saksi yang melihat. Pak, alat benda-benda tajam ini memang setiap hari ada di situ memang untuk antisipasi atau di masa-masa kondisi yang pada saat ini tengah memanas di Kalijodo ini memang dipersiapkan untuk itu? Nah, pengalaman kami dari segi penegakan hukum untuk anak-anak panah seperti ini kita biasanya jumpai adalah di daerah-daerah konflik. Untuk di daerah-daerah aman itu tidak pernah ada dan jarang dipergunakan karena itu bisa menimbulkan bahaya dan menyebabkan kematian bahkan. Kalau kita racunnya mereka dapat dari mana tuh Pak? Racun secara tradisional kan masyarakat kita bisa mengolah racun seperti dalam keris, dalam senjata. Jadi kalau biasanya yang anak panah ini 2 jam itu terlambat penolongan, orang bersangkutan bisa meninggal. Oke, Pak, memberikan gambaran kepada masyarakat sebenarnya struktur organisasi yang ada di Kalijodo soal pengamanan, kemudian perjudian dan prostitusinya seperti apa, mungkin Bapak bisa menjelaskan, karena Daeng dikatakan, Daeng Aziz dikatakan bos, ada juga sebutan Daeng Raja, Daeng Naku dan lain-lain, itu bagaimana posisinya? Dalam beberapa kajian tentang kejahatan, kejahatan jalanan, kejahatan pinggiran itu ada sistem patron dan klien. Ini yang berpatron adalah penguasa tertinggi, kliennya adalah orang-orang yang mengabdi kepada patron. Jadi ini pasti ada imbal balik jasa atas pemberian si patron. Jadi mungkin si yang patron inilah yang memberikan jaminan perlindungan, jaminan keamanan dengan catatan ada imbal jasa di sana. Tentu saja dalam hal ini mungkin uang. Siapa puncak tertinggi dari patron itu? Nah, yang baru muncul sekarang kan yang baru kita lihat itu yang baru muncul di permukaan, yang orang juga sebut-sebut apakah itu saudara Abdul Aziz atau yang dikenal dengan Daeng Aziz. Kita masih menduga apakah dia sebagai patron, pemilik patron tertinggi di sana. Oke, siapa pemilik kafe atau tempat terbesar di sana Pak? Kalau dari temuan kita fakta kemarin bahwa Abdul Aziz atau alias Daeng Aziz memiliki 4 kafe dan kaping besar dan mungkin yang paling megah 3 lantai mungkin beliau. Oke, baik Pak Martoni, kita lanjutkan dialog kita sesaat lagi. Pemirsa, penertiban kawasan Kalijodo tidak hanya membuat para pemilik kafe kocar-kacir, para pekerja seks komersial yang mencari penghidupan di sana pun turut ketar-ketir sebab ladang penghidupannya sudah pasti gulung tikar. Benarkah mereka menolak untuk digusur? Berikut pengakuannya kepada tim NSI. Barangkali tak akan terlintas di benak Dewi begitu nama samarannya kalau dirinya akan terusir dari Kalijodo dalam waktu dekat. Lumbungnya tempat mencari nafkah akan digusur. Tak lama lagi Kalijodo akan diratakan dengan tanah. Akhir Februari tahun 2016 ini, kisah sang kupu-kupu malam ini pun mau tak mau berakhir. Itu selalu ada yang dewa baiknya, ada pencari uang, ada penjaga, ada yang bagian hukumnya ada, bahkan main di politiknya juga ada. Nah, ini dia memutarkan uang besar ini sampai kemana-mana, sehingga
aparat dibuat tidak berdaya saat itu. Anda sempat juga ditawari? Ya, dari awal sudah, tapi saya itu menolak. Preman itu kan kayak macan. Kecil, dielus-elus dikasih makan, besar gigit kita kan. Jadi cara menghabisi preman itu adalah, atau ormas-ormas apapun, adalah tidak dekat-dekat dia, tidak dibuat dekat dengan negara. Kenapa sekian lama sih Pak Krisna dari Anda menjabat sebagai Kapolsek Penjaringan, baru sekarang nih 2016 baru bisa ditertibkan? Tuh, dulu kan udah habis, zaman saya 2002, sudah rata. Sudah rata, kemudian dibangun lagi? Sudah rata, jadi gini, ini kan bukan urusan hanya melulu masalah kepolisian kan. Kita harus tahu, ketika kita kemudian mengatasi masalah perjudian, jadi kan harus ada tindakan pemolisian yang komprehensif, sistematis. Kemudian kami bisa selesaikan masalah di sana, perjudiannya kami tutup, lokalisasinya kami tutup, dihantam yang bantaran sungai, mereka tutup saat itu. Selama saya jadi Kapolsek 2002 sampai 2004 saya serah terima, bersih itu. Bersih. Ya, seiring dengan perjalanan waktu, saya datang lagi kan, 1,5 bulan yang lalu. Lalu Anda geleng-geleng kepala dong melihat? Iya, malam-malam saya datang, sampai jam 1, saya lihat, rame lagi, tapi memang perjudian tidak ada. Perjudian tidak ada, tapi kafe-kafenya tutup, ada 60 kafe. Saya jalan-jalan situ, saya lihat, saya duduk di dalam, saya bahkan duduk di kafenya Ajis itu, Intan itu. Dan Ajis lihat saya, ketemu saya. Dia sempat tidak kenali saya salamin, Pak Ajis masih kenal saya. Saya bilang, komandan Kapolsek dulu yang tangkap saya, karena dia kan pernah saya tangkap ya. Ya, kalau premannya saya lihat habis. Tinggal kelompok pendukung beberapa orang saja. Dulu kan ada 3 kelompok. Kalau yang kemarin saya lihat hanya 1 kelompok. 1 kelompok berarti tidak ada lawan kan? Karena tidak ada lawan, potensi konflik berkurang kan? Tapi kan monopoli. Ya, monopoli. Nah, bedanya sekarang si Ajis ini monopoli ini saya lihat ini. Yang lain sudah pada pergi. Nah, padahal dia dulu yang paling lemah loh. Bicara soal Dek Ajis, Anda katakan, Anda juga sempat mengatakan sempat ditodong oleh pistol pada saat itu. Boleh kita flashback sedikit, Pak? Nah, itu konteksnya pada saat itu situasinya seperti apa sih? Kenapa kemudian berani sekali seseorang menodong? Dia nggak berani. Polisi? Dia kan, itu refleks. Oh, itu refleks. Malam itu hujan gerimis, adiknya ada yang Ajis, adiknya Ajis itu mati, ditusuk oleh orang. Tapi adiknya Ajis itu kan mentang-mentang awalnya. Gesek-gesekan, ribut-ribut masalah motor, bilang adiknya Ajis pakai apa, si anak 2 itu dipukul, balik lagi anak 2 itu ambil badik, ditusuklah dia, mati si adiknya Ajis. Malam itu mati, laporan kemana-mana, yang muncul isu Ajis adiknya dari kelompok Makassar ditusuk kelompok lain. Terjadilah kemarahan kelompok preman itu. Ajis dengan kelompoknya 300 orang siap untuk berperang dengan tombak-tombak. Nah, karena banyak orang, Ajis jagoan kan gitu aja kan, nembak-nembak. Nah, saya lagi di luar, lagi cari pelaku, karena pelaku diduga nyebrang sungai, nyebrang ke sana. Pelaku itu dari luar orang Kalijodo? Malam itu belum ketahuan. Dari Kalijodo juga, tapi belum tahu siapa pelakunya. Waktu saya cari di jembatan, dador, dengar. Ada tembakan, saya dengar, saya tanya di HT anggota saya. Waktu itu saya nyebut 8 anak-anak reserse. Siapa yang buang tembakan? Anak-anak teriak, bukan kami komandan, bukan kami komandan. Karena tidak pada tempatnya membuang tembakan saat itu. Begitu saya cari sumber suara, masuk dia, saya dalam Kalijodo. Saya katakan tadi seperti lorong neraka itu kan masuk. Ajis di situ. Dengan anak buahnya 300 saya itu, ratusan itu. Bawa tombak panas, siap perang itu. Saya berdelapan masuk, saya bilang, kamu yang punya pistol, sini pistol kamu. Saya bilang gitu. Itu sudah, sebenarnya sudah luar biasa. Terus dia langsung, set, jangan ambil pistol saya. Ini sudah terkokang. Seperti itu kan. Saya katakan, turunkan pistolmu. Ya, saya nggak ambil, tapi malam itu, kalau kamu tembak saya mati nggak apa-apa. Ini negara dan bangsa. Tapi kamu pasti habis. Dia bilang, Bapak jangan ambil pistol saya. Nah, saya jamin, saya bilang, untuk kasus pembunuhan adik kamu, saya ungkap. Dan memang terungkap. 2 hari kemudian saya tangkap pelakunya di Banten. Anak kelompok dia juga sebenarnya. Si Ajis besok harinya kami tangkap. Saya tangkap atas nodong saya sama pistol ketika anak buahnya lagi nggak ada gitu. Sekarang ini berkoar-koar lagi. Anda sempat kemudian berkunjung di Kalijodo, Anda katakan bahwa yang pertama kali akan Anda rubuhkan adalah tempatnya Aziz, Cafe Intan. Ini masih ada aura dendam lama atau gimana? Enggak ada dendam. Enggak,
polisi nggak boleh dendam. Kalau ini mau dirubuhkan, semua itu sudah relokasi. Perlawanan kan terjadi dari dia dengan menggunakan pengacara. Dan itu markas dia mau dijadikan markas perlawanan. Kalau itu selesai, memang sudah sesuai prosedur yang dimiliki Pemda, akan robohkan, kami menyarankan rumah itu dirobohkan dulu. Saya kira Pemda setuju. Kalau rumah itu udah dirobohin, yang lain tinggal ditiup angin, selesai kok. Selama membereskan Kalijodo ini, Anda sempat mendapatkan ancaman mungkin? Enggak ada. Atau godaan, tanda kutip, ada putaran uang yang besar yang mungkin ditawarkan ke Anda? Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak. Kita harapkan seperti itu. Iya. Terima kasih banyak. Selamat bertugas. Sekian lama bisnis hiburan Kalijodo menjadi mesin penghasil uang yang fantastis. Tidak heran siapapun ingin berkuasa di sana. Karena siapa yang berkuasa, dia yang mengendalikan perputaran uangnya. Ikuti penelusuran tim NSI sesaat lagi. Pemirsa, sebagian warga Kalijodo, khususnya para pemilik kafe, mengklaim memiliki surat-surat lengkap atas bangunannya. Mereka bahkan membayar pajak. Lalu bagaimana sebenarnya status kawasan Kalijodo? Ikuti penelusuran berikut ini. Pasca ribut-ribut rencana penertiban, sejumlah tokoh Kalijodo menunjuk kuasa hukum untuk mewakili warga. Melalui perwakilan kuasa Abdul Aziz, warga menunjuk Rasman Arif Nasution. Warga menolak direlokasi bila tidak diberikan ganti rugi. Alasannya, mereka memiliki bukti kepemilikan yang sah atas bangunan. Dua pekan ini Kalijodo riuh disorot. Kawasan yang dikenal sebagai kompleks prostitusi ini tengah menunggu waktu untuk dirobohkan. Kompleks Kalijodo yang sudah berumur puluhan tahun akhirnya tumbang di rezim pemerintahan Gubernur Basuki Cahayapurnama. Banyak pro dan kontra mengiringi kebijakan tersebut. Ada apa sebenarnya di Kalijodo? Begitu banyak yang menentang dan menghalangi rencana penertiban kawasan ruang terbuka hijau ini. NSI mengulasnya untuk Anda. Inilah lokasi kompleks Kalijodo. Kawasan seluas 1,6 hektar ini seharusnya masuk peruntukan ruang terbuka hijau. Namun nyatanya, kawasan ini dijejali dengan ratusan bangunan permanen dan semi-permanen. Setelah puluhan tahun, saat ini ada ribuan jiwa yang hidup, tumbuh, dan beranak pinak di lokasi ini. Sedikitnya ada 58 kafe yang beroperasi di sini. Di antara jajalan-jajalan kafe ini juga terselip ratusan bangunan rumah pemukiman warga. Di antara lorong-lorong sempit, warga menempati rumah tinggalnya. Sebagian di antaranya ada juga yang menempati kontrakan pintu yang disewakan bulanan. Dia itu tempat di mana perantau-perantau Cina sejak abad sebelumnya itu datang ke situ untuk mencari jodoh. Setelah Perang Dunia Kedua itu menjadi betul-betul tempat mata pencarian semata-mata dengan ada premannya. Nah, premannya sendiri sebelum Perang Dunia Kedua itu disebut centeng. Kalijodo memiliki dua sisi kehidupan. Suasana yang berbeda mulai menggeliat saat beranjak malam. Di saat inilah dimulai sisi gelap kehidupan malam. Di kawasan ini berdiri kafe-kafe yang juga menyediakan jasa prostitusi. Di dalam kompleks ini berpraktik sedikitnya 400 pekerja seks komersial. Mereka merupakan PSK yang terikat kerjasama dengan pemilik kafe dan sebagian lainnya bersifat freelance. Perputaran uang di kompleks Kalijodo sungguh luar biasa. Omsetnya di hari libur bahkan bisa menembus angka 1,5 miliar rupiah. Bisnis haram ini tak lain disokong dari perputaran uang dari praktik prostitusi dan minuman keras yang beredar luas di kompleks. Kalijodo menjadi terkenal sebagai kawasan prostitusi setelah pemerintah menutup lokalisasi pelacuran keramat tunggak pada tahun 1999. Tidak tersentuh selama bertahun-tahun karena konon dilindungi oleh oknum aparat. Benarkah
Kalijodo untouchable. Anda sempat membuat buku Geger Kalijodo. Ya. Bahkan Anda sempat jadi Kapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Apakah yang Anda lihat ada perbedaan Kalijodo yang dulu dengan yang sekarang, yang kemarin baru Anda datangi untuk penertiban? Perbedaannya jauh sekali. Jadi Kalijodo waktu saya baru masuk jadi Kapolsek itu, Kalijodo yang kayak lorong neraka kan. Dikuasai oleh preman ribuan, 2000 saya identifikasi. Dan kekuatan preman terbagi dalam 3 kelompok besar. Kelompok di utara ada 2, di barat ada 1. Dan preman-preman itu selalu mempersenjatai diri dengan alat-alat senjata tajam, panah, badik, golok dan sebagainya. Dan bukan hanya perempuan nakal yang ada di situ, tapi banyak pihak, laki-laki yang mencari senang, kemudian para penjudi, operator perjudian, dan berputar uang luar biasa. Berapa perhitungan Anda kalau itu putaran uang sampai Anda berapa? Lebih dari miliaran ya sehari ya. Dan karena banyak uang berputar, mengundang orang untuk datang. Dan preman-preman itu hidupnya dari pembayaran harian. Yang membayar adalah operator-operator perjudian saat itu. Ya, operator perjudian, 3 kelompok operator perjudian. Saudara Ajis itu sendiri waktu itu. Kemudian ada orang yang sudah berhenti namanya Y, saya nggak usah sebut karena dia sudah insaf saat itu sejak kami tutup. Dan di barat ada 2 orang terkenal, A dan R ya. Kalijodo ini seperti lawless place ya, wilayah tanpa hukum. Karena semua yang berada di situ ilegal, tanahnya tanah negara, bangunannya ilegal, orang yang tinggal ilegal, melakukan usaha ilegal, dari mulai klub-klub ilegal, kafe-kafe ilegal, perdagangannya semua ilegal, sampai perjudiannya ilegal. Kelompok-kelompok kekerasan ini, ada di Makassar, ada di Banten ini, mereka juga saling berebut, saling ribut, atau justru saling menghormati wilayah masing-masing? Nah, gengnya ada 3 ya, Mandar, Makassar, dan Banten. Mereka sudah punya wilayah, tapi kan wilayah itu titik pergesekannya terlalu dekat dan tidak ada batas, tidak dibenak batas tali kan gitu. Jadi nggak ada patoknya. Jadi mereka berinteraksi satu sama lain, bergesek satu sama lain. Karena terlalu tingginya tingkat interaktif, maka gesekannya juga kencang sekali. Tapi kalau polisi coba masuk, mereka melawan, resistensi tinggi. Dan sementara kekuatan polisi kan tidak besar. Satu polsek 140 orang dibagi 3 shift dengan 3.000 orang, dengan 2.000 orang seperti itu baru premannya, belum penduduknya dan sebagainya. Maka tidak akan efektif ya, tidak akan efektif atau efisien kalau menggunakan kekuatan. Berarti dari cerita Anda ini, that's why itulah kenapa Kalijodo seakan-akan untouchable, tidak bisa ditentukan. Saat itu selama bertahun-tahun. Saya dengar juga ada aliran uang haram ke aparat kepolisian, benar? Ada upaya-upaya ya untuk membuat pihak lain menjadi kecil, mereka menjadi besar. Caranya adalah uang, ya. Karena mereka punya uang. Organized crime, versi tradisional pun tetap organized crime. Harusnya Pak Ahok, dia menerbitkan surat, dia masih ada rentang waktu gitu loh. Kenapa tidak ini dipenuhi? Kenapa dipaksakan? Pertanyaan saya, apa yang mau dikejar di sini? Oh, apakah dengan digusur lahan yang sedikit ini terus membuat DKI tidak banjir? Apakah dengan dibuat nanti di sini katakan lahan terbuka hijau akan membuat DKI menjadi asri? Apa tidak, lalu kemudian tidak ada macet? Katakanlah menegakkan aturan, tidak juga. Menegakkan aturan, yes, tapi harus ada yang namanya step by step, harus ada titik-titik, harus ada mapping. Kita kan pejabat, dia harus tahu titik mana kerawanan, mana yang belum selesai. Katakan jalur hijau, ada yang namanya Season City, ada kemudian Anggrek, kemudian ada juga Pulau Intan. Kenapa tidak itu juga disamakan gitu loh? Boleh jadi tuntutan yang disuarakan oleh sang kuasa hukum ini lebih pada suara hati sang pengusaha dan penguasa Kalijodo.
Sebab rata-rata mereka sudah mengeluarkan modal untuk memoles tempat usaha hiburan malamnya. Termasuk tempat hiburan kafe milik Abdul Aziz yang disebut-sebut telah menelan biaya pembangunan 1,8 miliar rupiah. Ini bangunan, ini bisa disorot. Ini bangunan 1,8 miliar. Baru 2 minggu siap, ini dia. Mulai dari sini sampai ke sini 1,8 M. Dia masih ngutang, baru 2 minggu belum ditempati, tahu-tahu kejadian nih. Masa disamaratakan gitu loh? Nggak bisa dong, mesti diajak dialog. Ini kan bukan hewan. Hewan saja dipindahkan dari satu kandang ke kandang yang lain, ada tempatnya, iya kan? Nah, apalagi ini manusia. Anehnya, bukti-bukti yang ditunjukkan oleh sang kuasa hukum justru tidak mengacu pada bangunan di lokasi kafe Intan milik Aziz. Bang, boleh tolong ini lagi yang agak coklat warnanya? Iya. Boleh saya bayang ya Bang ya? Memberikan izin sementara Bang kepada ahli warisnya. Ini berarti pinjam pakai ya istilahnya kan? Ya, ini kan yang saya mau katakan itu bahwa sudah ada surat menyurat terjadi sejak tahun 59. Konteksnya itu gitu. Kalau kita lihat dari sertifikat ini kan kelihatan nih. Ini sertifikat loh. Ini yuridis formal ini. Jakarta Utara. Dengan tempatnya Bang? Yes. Ada. Musola tuh. Ini yang untuk musola ya? Iya, mau digusur. Ini BPN loh. Nah, artinya sejak zaman tahun 59 sudah ada administrasi yang berlangsung di sini. Apalagi masuk dengan ini. Nah, sekarang saya tunjuk lagi. Ini tahun 87. Ada surat pengakuan. Misalnya ada penjualan mengatakan ini ditandatangani lurah. Artinya ada sistem pemerintahan yang berjalan di sini kan? Namun alibi warga ditolak mentah-mentah oleh aparat kecamatan Penjaringan. Menurut versi pemerintah setempat, tak ada satupun bangunan legal di tanah Kalijodo. Sebab kawasan ini sudah lama ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau. Wilayahnya yang mana? Wilayah ini, ya. Sepanjang ini mereka ini ya? Iya. Ini kira-kira luasannya berapa itu Pak? Keseluruhan kurang lebih 3 hektar kalau keseluruhan itu. Tapi kalau yang di Kalijodonya sendiri kurang jelas. Soalnya ini kan yang penduduk campuran di sini, yang di kafe sebar di sebelah selatan perbatasan dengan Jakarta Barat. Jakarta Barat juga termasuk ruang terbuka hijau. Iya. Ini sekarang posisinya apa Pak? Ini ada penghuni, ada tiara. Apakah ini juga akan dibersihkan juga, ditertibkan? Kalau itu mungkin Pak Camat atau Pak Wali Kota yang berhak itu ya. Itu sebabnya kafe-kafe yang ada di kompleks Kalijodo juga berstatus ilegal. Itu kan di jalur hijau. Semua kegiatan, jangankan hundian aja gitu tidak boleh di situ. Yang boleh di jalur hijau itu hanya semacam misalnya ada pembibitan gitu kan, ya taman lah gitu kan, penghijauan. Tidak ada boleh bangunan yang ada aktivitasnya di situ. Pak, artinya kalau ada data dari Pemkot sini bahwa omset di Kalijodo itu tempat hiburan itu pada hari libur mencapai bahkan 1,5 miliar. Benar. Nah, itu sama sekali tidak ada yang masuk ke Pemkot, ke kecamatan atau ke provinsi bahkan. Saya ini belum punya data gitu, jadi saya belum bisa menjawab ada enggaknya gitu kan, karena ya sesuai dengan berdirinya PTSP dari 2015 kewenangan itu ada pada kami, itu kami belum pernah mengeluarkan TDUP atau untuk kegiatan pariwisata semacam kafe yang ada di lokasi Kalijodo tersebut. Belum ada gitu. Jangan-jangan uang setorannya lari kemana-mana Pak? Aduh, saya nggak berani komen gitu. Kalau masalah uang setorannya ya saya nggak bisa sampai ke situ. Dunia malam tidak hanya milik kaum pusat perkotaan Jakarta. Di sudut-sudut pinggiran Jakarta, gemerlap hiburan malam juga hadir. Dunia malam menjadi ladang bisnis yang sangat menjanjikan. Perputaran uang di bisnis malam ini sungguh luar biasa. Di kawasan Kalijodo saja, omsetnya diperkirakan bisa mencapai 1,5 miliar rupiah pada saat hari-hari libur. Siapa saja yang bermain di sana?
Benarkah Abdul Aziz adalah penguasa Kalijodo? Berikut penelusuran tim NSI. Inilah sosok Abdul Aziz atau yang biasa dipanggil Daeng Aziz oleh warga kompleks Kalijodo. Disebut-sebut Aziz adalah penguasa Kalijodo. Itu sebabnya tak aneh bila dalam setiap kesempatan Aziz selalu berada di barisan paling depan yang menentang rencana penertiban kawasan Kalijodo. Aziz disebut-sebut sebagai pemilik kafe Intan yang berada di kompleks Kalijodo. Berbeda dengan yang lainnya, kafe ini cukup besar dengan bangunan 3 lantai. Saya ulangi lagi, ya, premanisme tidak ada di wilayah Republik Indonesia. Yang menarik saat dilakukan operasi oleh aparat, di kafe ini ditemukan berbagai senjata tajam, mulai dari celurit hingga anak panah. Tak cuma itu, petugas juga mendapati ribuan botol minuman